Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Krisna Aditya Subiakto, peserta Latsar Gelombang 3 Angkatan 65, Kelompok 2, nomor absen 20. Saya berasal dari UPT Rumah Tahanan kelas 2B Kebumen. Kedudukan atau status jabatan ASN dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam undang-undang ASN tersebut harus jelas. Undang-undang ASN yaitu UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Sebelumnya semua sudah tahu apa itu ASN, pegawai ASN itu apa. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak-hak yang diterima oleh PNS yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, yang terakhir pengembangan kompetensi. Untuk hak-hak yang dapat diterima oleh P3K yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, perlindungan serta pengembangan kompetensi. Jadi di sini dapat disimpulkan perbedaan dari PNS dan P3K yaitu terletak pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jenisnya, pegawai ASN terdiri atas dua tipe, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai seorang ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai atau yang biasa disebut NIP. Yang kedua yaitu pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau yang biasa disebut P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, biasanya untuk mengisi jabatan-jabatan kosong yang diperlukan dan tidak selamanya atau ada masa berlakunya. Untuk berdasarkan manajemennya, manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Untuk manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada Kementerian Kesekretariatan Lembaga Negara, lembaga non-struktural dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi yang dimiliki oleh setiap calon-calon yang ada. Kualifikasi yang keterkaitan dengan umur, lalu pengalaman dan juga yang lainnya, lalu kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Dapat saya sampaikan dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus pada hari ini. Mohon maaf apabila dari kata-kata saya banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi berapa aja